Ya, balik lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Saat ini berbeda lagi. Kemarin di episode-episode sebelumnya, pemandangannya beda, hari ini beda lagi. Kali ini tim Ngartis sedang berada di Muara Beliti, betul Pak ya? Dan tepatnya saat ini kita sedang berada di kantor Bawaslu Kabupaten Musirawas. Dan saat ini sudah bersama dengan kita, bergabung dengan kita ada Bapak Khairil Anwar, betul Pak ya? Selaku anggota dan Kordif Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Ya. Betul Pak, ini agak panjang memang namanya. Dan bersama saya Vano tentunya, dan juga saya saat ini sudah didampingi oleh salah satu reporter kita. Saya Oji. Mantap memang ini. Emang kalau ngartis ini biasanya kan wawancara, apalagi membahas sesuatu yang kesannya serius, tapi kita mau kemas seringan mungkin supaya juga masyarakat umum lebih, karena memang biasanya yang disampaikan dengan santai itu lebih cepat nangkepnya Pak. Betul nggak kira-kira tuh kan? Ya kalau yang bincang serius mungkin cuma dapat 50%, dan harapan kita melalui ngobrol santai kali ini kita bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Karena memang saat ini kita Kabupaten Musirawas salah satu dari 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Namanya bukan Pilkada Serentak ya Pak, kalau nggak salah. Pemilihan. Iya, pemilihan serentak. Pemilihan serentak. Kalau boleh tahu Pak, kalau nggak salah kan itu direncanakan Pilkada Serentak itu di bulan September, betul Pak? Seharusnya. Cuma karena pandemi COVID ini otomatis berubah, betul Pak ya? Itu digeser ke tanggal berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Di tanggal 9 Desember 2020. Di 9 Desember 2020, artinya juga memang tahapan-tahapannya otomatis berubah. Mundur juga, betul. Bulan itu kan. Satu hal yang menarik memang di tengah pandemi ini sebetulnya ada dua kubu nih kalau bisa dibilang. Satu kubu memandang lagi tengah pandemi, ngapain sih urus-urus pilkada, bener nggak tuh kira-kira? Ada yang lebih penting gitu istilahnya. Tapi di satu sisi memang pilkada tetap harus berlangsung. Betul. Gimana tuh Pak kira-kira Pak kalau dari Bawaslu sendiri? Ya, kalau dari Bawaslu Musirawas, ini sebelum kita bicara, selamat datang dulu buat terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak. Media yang sudah datang di kantor Bawaslu Kabupaten Musirawas, ini di Kota Muara Beliti. Menarik ya. Jadi kita terima kasih kawan-kawan media, ini bagian dari sosialisasi, publikasi ke masyarakat supaya masyarakat juga paham bahwa akan dilaksanakan pemilihan serentak. Kebetulan Musirawas ini salah satu dari 7 kabupaten di Sumatera Selatan melaksanakan pemilihan serentak yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Benar kata Mas Vino tadi, Mas Vano, bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kita juga dihadapkan dengan pemilihan serentak. Jadi sudah ditetapkan oleh Presiden, bahkan sudah diundang-undangkan. Ini ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. PKPU 6 tahun 2020. Bahwa Indonesia tetap melaksanakan pemilihan serentak di 2020. Di Kabupaten Musirawas, kami selaku dari Bawaslu yang merupakan bagian penyelenggara pemilu, ya harus siap untuk melaksanakan tahapan pemilihan 2020. Insya Allah kawan-kawan beserta tim jajaran kami di bawah telah melaksanakan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Dan sejauh ini memang kalau untuk melihat kesiapan dari KPU Musirawas, menurut Bawaslu memang sudah siap Pak ya, artinya di tengah pandemi ini tetap pasti akan berjalan sesuai schedule Pak ya. Oh iya. Jadi kawan-kawan KPU juga sudah siap. Bahkan untuk minggu-minggu kemarin telah melaksanakan tahapan coklit. Pendataan ini merupakan tahapan yang penting juga untuk melihat kedepannya kualitas dari pemilihan di Musirawas. Bawaslu beserta jajaran pengawas desa telah melaksanakan tahapan tersebut. Jadi yang kita awasi selain tahapan juga memastikan penyelenggara pemilu ini melaksanakan sesuai dengan protokol COVID. Kita harus memastikan bahwa kawan-kawan harus dilengkapi APD, masker minimal kan, melindungi dengan cuci tangan, jaga jarak. Kita juga harus
sesuai protokol COVID yang di. Kalau dari pengawasan selama ini dilaksanakan tuh Pak Heru? Oh, dilaksanakan Pak, dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan saling menegur lah antara Bawaslu dan KPU jajarin bawah kalau misalnya lupa nih bawa masker. Iya. Seperti kita ini kan, nah ini harus pakai masker. Jaga jarak gitu. Jaga jarak 2 meter. Nggak usah jauh-jauh nanti nggak dengar. Nggak kedengeran, Pak. Pakai itu pakai headset, Pak, biar kedengeran. Mas Mano, Iya. ini Bawaslu ini kan ibarat pertandingan bola itu wasit. Betul sekali, betul. Nah, ini kita mau dengar nih, mungkin sempritnya udah keluar belum ini terkait dengan pelaksanaan tahapan yang sudah dilakukan ini? Udah ada peluit belum untuk misalkan atau dari paslonnya, bakal calon belum ada paslon ya yang akan maju atau lain-lainnya itu mungkin dinilai oleh Bawaslu, oh ini berpotensi pelanggaran. Sudah ada semprit belum Sejauh ini. sejauh ini? Sejauh ini yang sekarang sudah masuk tahapan pemutakhiran data ya. Jadi persiapan ini bagian dari tahapan persiapan. Untuk Bawaslu Kabupaten belum ada laporan. Laporan terkait tindak pidana atau administrasi ataupun kode etik. Hanya saja di tingkat kecamatan sudah ada beberapa. Itu ada 2 laporan dan itu sudah diproses. Setelah diproses tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Itu dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Purwodadi dan Megang Sakti. Itu sudah diproses terkait kemarin itu pada tahapan verifikasi faktual Persoalangan. bakal calon persorangan. Bakal calon Ya, itu sudah ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti. Dan tahapan itu juga sudah selesai. Kita di Musirawas dipastikan tidak ada dari calon perseorangan. Memang kadang nih kalau di beberapa daerah ya suka ada calon yang apa istilahnya nyolong start duluan ya biasanya nih. Udah belum waktunya untuk mungkin pasang-pasang spanduk, tapi tiba-tiba sejauh ini Musirawas baru ada 2 laporan tadi Pak ya, belum ada yang lain-lain kayak gitu. Itu menyangkut dari ini bakal calon persorangan. Berarti memang sejauh ini masih sesuai dengan yang seharusnya Pak ya, masih dengan sesuai schedule lah bisa dibilang. Iya, sesuai schedule. Nah, satu hal yang menarik kan KPU RI menargetkan partisipan di angka 77,5% Pak. Nah, kalau menurut Bawaslu sendiri, kira-kira bagaimana dengan Kabupaten Musirawas? Kira-kira tingkat partisipasinya akan meningkat mengenai on target atau justru karena pandemi COVID menurun? Prediksi lah ya. Prediksinya menurut Bawaslu itu seperti apa? Jadi kalau KPU menargetkan 77% tingkat partisipasi pemilih, tentunya Bawaslu juga mendukung supaya target itu tercapai, karena memang prinsip atau semangat Bawaslu juga sama dengan KPU, meningkatkan partisipasi pemilih. Betul. Walaupun di tahun 2020 ini banyak tantangannya di tengah pandemi COVID ini, tentunya akan ada strategi yang perlu dikuatkan dari penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, pada intinya yaitu sosialisasi, melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung. Kalau di Bawaslu itu kita ada namanya kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif, sosialisasi dan melakukan koordinasi kan antar lembaga untuk sama-sama kita mensosialisasikan, menyampaikan bahwa pemilihan akan dilaksanakan di 9 Desember. Walaupun banyak catatannya apa? Catatannya sekarang masyarakat lebih fokus mungkin soal COVID ini kan. Soal COVID ini harus kawan-kawan penyelenggara pemilu harus punya desain bagaimana sosialisasi ini dapat diterima dan mudah diterima oleh masyarakat. Jangan sampai takut. Kita akan melaksanakan demokrasi di Musirawas dengan SOP, tentunya SOP yang sudah dikeluarkan oleh KPU berdasarkan PKPU, jaga jarak, kemudian protokol kesehatannya kan. Nah, itu juga harus disesuaikan. Ya, artinya memang sebetulnya Bawaslu sudah menyiapkan tadi Bapak bilang strategi supaya masyarakat lebih aware, bahasa kerennya Pak, lebih peduli lagi tentang pilkada ini. Karena kan sebetulnya pilkada ini hak demokrasinya masyarakat itu betul Pak ya, kira-kira ya. Nah, satu hal yang menarik juga dari Musirawas ini kan letak geografisnya berjauhan Pak. Nah, untuk Bawaslu sendiri ada strategi khusus nggak itu untuk kira-kira itu Pak? Jadi selain KPU yang melakukan sosialisasi soal peraturan KPU, pelaksanaan teknisnya seperti apa, Bawaslu juga punya kewajiban meningkatkan pengawasan partisipatif. Kami Bawaslu Kabupaten Musirawas sudah mendesain untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Dimulai dari bulan ini kita akan melakukan koordinasi dengan
membuat program Garda Murah 2020. Apa itu Pak? Garda Murah itu gerakan masyarakat kawal Pilkada Musirawas 2020. Oh, Garda Murah. Gerakan masyarakat Gerakan masyarakat kawal Pilkada 2020. Garda Murah. Garda Murah. Garda Murah. Dan ini Sudah berjalan Pak ya? belum, kita akan tahapan ini akan kita mulai di bulan ini dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan stakeholder. Ini berawal dari pengembangan kegiatan kita pada saat Pilkada Gubernur tahun 2018, di mana Musirawas pada saat itu Bawaslu melaksanakan kegiatan Desa Peduli Pemilu Bersih. Oh. Jadi kita ambil sampel satu desa di Kabupaten Musirawas, berkomitmen di desa itu untuk menjaga pemilu itu bersih, pemilihan di Gubernur 2018 bersih. Jadi kita kembangkan tidak hanya satu desa di Kabupaten Musirawas, tapi kita kembangkan Garda ini di 14 kecamatan. Seluruhnya berarti. Seluruh kecamatan terlibat, tapi kita ambil sampel. Setiap kecamatan itu mengutus atau mendelegasikan satu desa yang berkomitmen menjaga atau mengawal pilkada ini bersih. Tapi ini juga harus dicontoh dengan desa-desa sebelah. Kalau di Kabupaten Musirawas ini ada 14 kecamatan, artinya nanti kita kerjasama dengan pemerintah ya, pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu wajib mensukseskan juga, tidak hanya penyelenggara. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Bapak Camat untuk mengutus desa mana yang akan mengawal pilkada ini dan terus mengembangkan desa-desa yang lain. Sampelnya di kecamatan itu harus minimal satu desa. Jadi di desa itu juga akan melibatkan kepala desa beserta perangkat, pemuda-pemudanya. Nah, pemudanya ini akan kita ambil 10 untuk dikader sebagai kader pengawasan. Menyampaikan bagaimana teknis melakukan pengawasan. Ketika ada laporan masyarakat, bagaimana cara menyampaikan ke Bawaslu atau pengawas setempat. Teknisnya seperti apa, dan mengawal supaya kegiatan kampanye, kegiatan mengenalkan diri pasangan calon itu sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ada politik uang, kemudian isu sara, hoax dan sebagainya. Keterlibatan perangkat desa, keterlibatan oknum ASN ini jangan sampai ada di desa tersebut. Jadi harus lebih desa Clear itu lah ya, desa clear. bersih, Ini pengembangan dari desa kemarin. Nah, kita akan bulan ini targetnya koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan camat akan kita panggil, kita rakernis dulu bagaimana teknisnya untuk kedepannya. Ini kegiatan berlanjut sampai di bulan Desember nanti. Betul. Tidak hanya cukup atau launching desa Garda, enggak, tetap Tapi kita berjalan kawal, terus. berjalan terus Continue ya, Pak, sampai selesainya sampai pemilihan. selesainya. Ya. Sampai pemilihan. Bahkan kita akan melakukan evaluasi. Itu konsep yang akan kita sampaikan ke masyarakat melalui pemerintah daerah juga kan. Ini satu program yang menarik nih, teman-teman dari Tribun Seripo mungkin juga bisa dicatat ini. Sebentar lagi akan launching Garda Murah. Garda Murah ya. Garda Murah. Gerakan masyarakat kawal pilkada Musirawas. betul. Musirawas. Betul. Tolong dibantu nih kawan-kawan untuk publikasi. Nah, itulah makanya kami jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan juga untuk masyarakat Musirawas. Oji, ada lagi Kak? Silakan Kak. Ya mungkin himbauan aja mungkin dari Bawaslu Musirawas untuk masyarakat supaya bagaimana pelaksanaan pilkada kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan partisipan yang tinggi. Kemudian mungkin bisa juga himbauan untuk masyarakat sama-sama mengawal lah kegiatan kita ini. Jadi ada beberapa potensi ataupun kendala mungkin nanti akan terjadi di tengah COVID-19 ini kan, pandemi COVID-19 ini tentunya tetap kita sesuai dengan protokol, mengingat pemilihan tahun 2020 ini waktunya dipersingkat. Betul. Terutama waktu pada saat kampanye di mana memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat, berlomba-lomba untuk menarik perhatian supaya dipilih oleh masyarakat, itu waktunya dipersingkat menjadi kurang lebih 3 bulan. Dari bulan September ketika ditetapkan pasangan calon di tanggal 23 September sampai masa tenang. Tanggal 9 berarti di tanggal 5 sudah nggak boleh kampanye lagi. Waktu yang singkat ini tentunya ada potensi waktu yang singkat, dan kabarnya ini KPU telah akan mengeluarkan bahwa kegiatan kampanye secara terbuka atau rapat umum itu ditiadakan. Nah, di sini kan tidak akan maksimal dibandingkan dengan kampanye sebelumnya. Betul. Jadi ada potensi kerawanan politik uang
Oh. Nah, ini harus kerja keras Bawaslu. Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri dengan jumlah yang terbatas. Betul. Makanya membuat kegiatan seperti tadi, gerakan masyarakat kawal pilkada. Kita memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat, bagaimana cara mengawasi, bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas, Betul. dengan target, dengan keinginan masyarakat pemilihan di Musyawarah ini pemilihan yang berkualitas. Tentunya ya sama-sama menjaga, baik itu para kontestan, penyelenggara pemilu itu harus menjaga integritas. Kemudian Partai politiknya juga. partai politiknya Partai politik juga. juga. Tidak hanya di penyelenggara pemilu saja. Betul. Masyarakat juga harus cerdas. Kita memilih pemimpin tentunya pemimpin yang bersih, berkualitas, jangan sampai ada apa ya? Hindari pragmatis tadi kan, politik uang yang, dan itu sanksinya cukup berat loh. Iya. Kalau di pemilihan ini Undang-Undang 10 subjeknya adalah setiap orang. Kalau di pemilu Undang-Undang Nomor 7 itu kan terbatas, tim kampanye, pasangan calon gitu kan. Sekarang sampai Kalau individu. sekarang setiap orang individu yang melakukan perbuatan menguntungkan Satu. atau merugikan, memberikan sesuatu itu ada pidananya. Jadi nggak ada batasan, siapa saja bisa Siapa kena. saja Siapa bisa saja kena. bisa. Bahkan yang memberi ataupun yang diberi Oke. juga kena. Oh, jadi bukan cuma yang memberi, yang dapat Jadi juga. jangan coba-coba, no? Jangan Wah, coba-coba. ini. Dan untuk Bawaslu, menggunakan. dan Bawaslu ini barusan kita koordinasi dengan kawan-kawan Gakumdu dari Polda melakukan supervisi ke Musirawas untuk memetakan potensi kerawanannya. Kita juga punya agenda dengan kawan-kawan Gakumdu, kepolisian, kejaksaan untuk melakukan patroli rutin Oh, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lah. iya. Tapi dengan adanya kawan-kawan sekarang ini kan kawan-kawan penyelenggara khususnya pengawas, keberadaan mereka, teman-teman kita yang di pengawas desa, keberadaan mereka di desa itu juga mempengaruhi rencana perbuatan kecurangan itu kan. Ketika ada pengawas pasti takut itu. Betul. Ada pengawas ini. Tapi ya kawan-kawan kita berharap kawan-kawan pengawas bekerja secara maksimal, melakukan sosialisasi, tentunya pencegahan terlebih dahulu sebelum menindak. Betul. Artinya memang untuk Wah, kenapa? Aju grogi. ini saking semangatnya ya, gitu. Karena pembicara cukup menarik ini. Ya, artinya memang untuk pengawasan pemilu dibutuhkan kerjasama bukan dari Bawaslu aja, tapi masyarakat luas juga harus aktif terlibat, betul Pak ya. Dan sekali lagi sepertinya memang pembicaraan ini harus terbatas oleh waktu Pak. Sekali lagi terima kasih. Sebenarnya menarik ngobrol-ngobrol sama Menarik. Makanya ini, nanti Mas Hairul. nanti kita pasti bakal kemari lagi Pak. Oh iya. Siap. Oke. Siap, pokoknya bantu dikawal juga kami, Siap, bantu siap. untuk melakukan sosialisasi melalui publik, media ini kan sangat terbantu, on air maupun off air. Nah, Kita betul. siap. Bahkan kita akan diagendakan juga bulan ini media catering. Kalau bisa media catering dengan kawan media setiap bulan. Oh, siap. Kita siap meluncur lagi langsung ke sini Pak. Pokoknya nanti KUJ yang urus. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Hairul Ya, waktunya. sama-sama. Tadi memang jadwalnya padat sekali. Tadi kita sampai juga baru selesai terima tamu kalau nggak salah Pak ya. Dan puji Tuhan Bapak mau bersedia. Sekali lagi terima kasih ke tim kami dari Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel sudah disambut dan berbincang dengan topik yang cukup berat tapi tetap bisa menarik. Dan tentunya harapan kita Pilkada serentak 2020 di akhir tahun nanti tepatnya tanggal 9 Desember 2020 boleh berjalan dengan lancar dan baik dan menghasilkan pemimpin yang terbaik buat Kabupaten Musirawas tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak dan saya Vano beserta rekan saya Oji. dan bersama Pak Hairil kami pamit undur diri. Tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan atau yang tidak berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode Ngartis berikutnya. Ciao.